Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suharman Lausa. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas serta rutinitas kita di setiap harinya. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi terkait dengan pemberian bantuan subsidi gaji atau upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penanganan dampak COVID-19 tahun anggaran 2020. Berikut informasi terkait dengan pemberian bantuan subsidi gaji atau upah. Ini adalah yang pertama. Jadi di sini ada beberapa informasi terkait bantuan pemberian upah atau gaji bagi PTK lingkup Kemendikbud adalah yang pertama. Sini ada penjelasan bahwa apa yang dimaksud dengan bantuan subsidi upah atau BSU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bantuan subsidi upah Kemendikbud adalah bantuan pemerintah sejumlah 1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK yang berstatus bukan pegawai negeri sipil atau non-PNS, yang meliputi dosen, guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan dan tenaga laboratorium serta tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkup Kemendikbud. Berikut, apa tujuan pemberian BSU Kemendikbud? Pemberian bantuan bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam penanganan COVID-19. Apa saja dasar hukum yang mengatur pemberian BSU Kemendikbud? Dasar hukum yang mengatur pemberian BSU Kemendikbud yaitu: pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam penanganan pandemi COVID-19. Keempat, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji, upah bagi pekerja buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kelima, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji, upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penanganan dampak COVID-19 tahun anggaran 2020. Berikut, apa saja syarat untuk mendapatkan BSU Kemendikbud?
Syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi upah yaitu: pertama, warga negara Indonesia. Kedua, berstatus sebagai PTK non-PNS. Yang ketiga, terdaftar dan berstatus aktif dalam data pokok pendidik atau Dapodik atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PD Dikti per 30 Juni 2020. Keempat, tidak mendapatkan bantuan subsidi upah gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020. Tidak sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Kelima, siapa saja yang dapat mengajukan diri menjadi calon penerima BSU Kemendikbud? Tidak ada pengajuan untuk program ini. Daftar penerima ditetapkan oleh Kemendikbud berdasarkan data Dapodik dan PD Dikti. Bagi yang sudah menerima bantuan subsidi upah gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker atau menerima kartu prakerja, tidak lagi menerima BSU dari Kemendikbud. Yang keenam, siapa saja yang dapat menjadi penerima BSU Kemendikbud? Penerima BSU Kemendikbud meliputi: yang pertama, pendidik non-PNS yang terdiri dari guru, dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan. Kedua, untuk tenaga kependidikan non-PNS, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Yang ketujuh, apakah guru madrasah dan dosen perguruan tinggi keagamaan juga dapat menerima BSU Kemendikbud? Jawabannya tidak. Program BSU Kemendikbud hanya diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan di bawah binaan Kemendikbud. Apakah pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dapat mendapatkan BSU Kemendikbud? Jawabannya tidak. BSU Kemendikbud hanya diperuntukkan bagi PTK non-PNS dengan penghasilan di bawah 5 juta per bulan. Kesembilan, apakah kepala sekolah bisa mendapatkan BSU Kemendikbud? Jawabannya bisa, jika memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik per tanggal 30 Juni 2020. Kedua, tidak mendapatkan bantuan subsidi upah gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020. Ketiga, bukan sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020. Keempat, penghasilan di bawah 5 juta per bulan yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh penerima bantuan. Ke-10, apakah pengawas sekolah diberikan BSU Kemendikbud? Jawabannya tidak, karena yang mendapatkan BSU Kemendikbud adalah PTK non-PNS. 11, apakah hanya PTK yang bertugas di satuan pendidikan swasta saja yang mendapat BSU Kemendikbud? Semua PTK non-PNS yang bertugas di satuan pendidikan baik yang negeri maupun yang swasta di bawah binaan Kemendikbud bisa mendapatkan BSU jika memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik atau PD Dikti per 30 Juni 2020. Kedua, tidak mendapatkan bantuan subsidi upah gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020. Ketiga, bukan sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020. Keempat, penghasilan di bawah 5 juta per bulan yang
dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh penerima bantuan. 12. Apakah yang dimaksud dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM tersebut? SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak merupakan surat yang berisi pernyataan penghasilan di bawah 5 juta per bulan dan persyaratan lain yang harus ditandatangani bermaterai oleh PTK penerima bantuan. Berapa besaran BSU Kemendikbud? Bantuan subsidi upah diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan satu kali sebesar 1.800.000. Sebulan dipotong pajak penghasilan. Maksud kami adalah sebelum dipotong pajak penghasilan. Ke-14, siapa yang menerbitkan surat keputusan atau SK penetapan penerima BSU Kemendikbud? Yang menerbitkan surat keputusan SK penerimaan BSU adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik. Ke-15, kapan surat keputusan atau SK penetapan penerima diterbitkan oleh Kemendikbud? Surat keputusan penetapan penerima BSU Kemendikbud diterbitkan pada minggu kedua bulan November 2020 oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Puslapdik Kemendikbud. Apakah BSU Kemendikbud akan tetap dibayarkan jika PTK tidak memiliki SK penerima bantuan? Jawabannya tidak. BSU Kemendikbud hanya akan diberikan bagi PTK yang memiliki SK penerima. Siapa yang membayarkan BSU Kemendikbud? Bantuan subsidi upah dibayarkan oleh Kemendikbud melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik. Bagaimana cara mencairkan BSU Kemendikbud? Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. PTK mengakses info GTK melalui link info.gtk.kemdikbud.go.id atau pangkalan data Dikdi pddikti.kemdikbud.go.id untuk menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur untuk pencairan bantuan. PTK menyiapkan dokumen pencairan BSU Kemendikbud sesuai dengan informasi yang didapatkan, yaitu KTP, NPWP jika ada, surat keputusan penerima BSU Kemendikbud yang dapat diunduh dari info GTK dan PD Dikti, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dapat diunduh dari info GTK dan PD Dikti, diberi materai dan ditanda tangan. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. PTK diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan hingga tanggal 30 Juni 2021. Berikut, kapan BSU Kemendikbud mulai disalurkan? Bantuan subsidi upah Kemendikbud disalurkan secara bertahap pada bulan November 2020. Pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU Kemendikbud dapat memeriksa status pencairan di info GTK dan PD Dikti. Informasi pencairan akan diterima oleh PTK penerima BSU Kemendikbud melalui akun di info GTK dan PD Dikti. Kemudian PTK penerima BSU Kemendikbud dapat mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan sekaligus mencairkan bantuan dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Bagaimana cara mengetahui jika BSU Kemendikbud sudah dicairkan? Pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dapat mengetahui informasi melalui info GTK, sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman PD Dikti. Bagaimana cara PTK mengetahui nomor rekening baru yang sudah dibuat oleh Kemendikbud untuk pembayaran BSU Kemendikbud?
Pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dapat mengetahui informasi melalui info GTK. Sedangkan bagi PTK, jenjang pendidikan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman PD Dikti. Kapan batas akhir waktu pengaktifan rekening dana BSU Kemendikbud? Penerima bantuan harus mengaktifkan rekening bantuan paling lambat tanggal 30 Juni 2021. Bank mana sajakah yang menjadi bank penyalur BSU Kemendikbud? BSU disalurkan melalui Bank Himbara yang ditunjuk yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Bagaimana jika penerima bantuan tidak mengaktifkan rekening bantuan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021? Bank penyalur menutup rekening bantuan yang tidak aktif dan akan mengembalikan dana bantuan ke kas negara. Apakah BSU Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan? Bantuan subsidi upah Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan didasarkan pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak langsung dipotong dari dana bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah Kemendikbud dipotong pajak penghasilan sebesar 5% bagi penerima bantuan yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan sebesar 6% bagi yang belum memiliki NPWP. Saldo dana bantuan yang diterima penerima BSU Kemendikbud telah dipotong pajak penghasilan. Apakah BSU Kemendikbud dapat dibatalkan pembayarannya? Jawabannya ya. Dapat dibatalkan apabila diketahui bahwa penghasilan PTK dalam 1 bulan sebesar 5 juta rupiah atau lebih. Kedua, tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Bagaimana jika PTK sudah terlanjur menerima BSU Kemendikbud tetapi diketahui tidak memenuhi persyaratan? Penerima bantuan atau ahli waris dari penerima bantuan harus melakukan pengembalian dana bantuan ke rekening kas negara dengan cara menghubungi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik. Apakah BSU Kemendikbud akan tetap dibayarkan jika PTK mengambil cuti? Jawabannya ya, jika PTK memenuhi syarat calon penerima BSU. Kemana penerima BSU Kemendikbud dapat melapor jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan bantuan ini? Jika ada kendala dalam pelaksanaan bantuan subsidi upah atau BSU ini, Kementerian menyediakan unit layanan terpadu di Gedung C, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Saluran ULT Kemendikbud dapat pula diakses melalui Pusat Panggilan 177 untuk ponsel pengaduan @kemdikbud.go.id, portal kemdikbud.lapor.go.id, portal ult.kemdikbud.go.id, atau dapat juga menghubungi layanan pengaduan pelanggan di masing-masing bank yang menyalurkan bantuan subsidi upah sesuai rekening penerima BSU yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Saya kira demikian informasi terkait dengan teknis pemberian dan penyaluran dana bantuan subsidi upah gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penanganan dampak COVID-19 tahun anggaran 2020. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman PTK. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.